Utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad mengunggah foto dan video di Instagram yang menunjukkan dirinya bertemu dengan Habib Rizik Syihab pada Sabtu 1 Februari 2025. Raffi Ahmad, utusan Presiden bidang pembinaan generasi muda dan dunia keartisan, menemui Rizik Syihab dalam rangka mencari masukan terkait pembinaan generasi muda. Ini kabar terbaru yang terjadi pada 1 Februari 2025 kemarin. Rasa-rasanya Raffi Ahmad sudah lupa siapa yang ditemuinya. Muda tadi lanjutannya dari apa namanya tadi, pesan yang disampaikan itu apakah juga akan disampaikan ke Presiden? Iya, terkait nomor 1 dan nomor 2 tadi, Mas Raffi menjanjikan hari Senin katanya mau akan ketemu dan akan sampaikan langsung. Oh, begitu. Semangat tadi. Saya akan sampaikan Habib sampaikan tadi kepada Pak Prabowo langsung nanti kepada Presiden ketika saya hari Senin ketemu. Begitu. Ya, mantap. Luar biasa nih, kayaknya sudah mulai juga banyak tokoh-tokoh maupun apa ya, public figure ya, yang meminta bertemu dan meminta nasihat dari Habib Rizik Syihab gitu ya. Dan kita mudah-mudahan nanti ya banyak lagi tokoh-tokoh yang lain datang. Ya, atau memang sudah ada agenda tokoh-tokoh yang lain tuh datang? Sudah ada. Cuma nanti mungkin kita akan publikasi ketika sudah konkret lah. Tapi gini Mas Heri juga dan teman-teman halo pengacara sekalian, saya mau sampaikan di penutup ini bahwa ini menunjukkan bahwa monsterisasi Habib Rizik Syihab, Front Pembela Islam dulu, yang sekarang Forum Persaudaraan Islam, dan juga Habib Hanif Alatas, juga kita tim pengacara ya yang tergabung dalam Dulu Bantuan Hukum Front dan juga sekarang Advokat Persaudaraan Islam. Ini memang diciptakan oleh rezim yang terdahulu dan geng-gengnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena setahu saya sudah belakangan ini, termasuk yang update ini, Mas Raffi posting di Instagramnya, Masya Allah luar biasa ininya respon dari masyarakat, tanggapannya, dan nggak diblokir sama pihak Meta gitu. Nah, maksud saya menduga kuat memang ini. Maksudnya untuk sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya kan waktu rezim sebelumnya apapun yang diposting itu diblokir dengan alasan bisa diblokir, dihapus, bahkan bisa akunnya yang posting itu di delete permanen gitu kan. Kemudian juga beberapa tokoh itu yang sedianya mau bertemu Habib takut gitu kan. Ya itu menurut saya itu disampaikan untuk jadi makanya yang tadi disampaikan banyak tokoh yang akhirnya sekarang sudah mulai datang yang memang ikan busuk itu dari kepalanya gitu. Jadi kalau rezim paranoid itu ya dari pemimpin dan masukan-masukan terhadap pemimpinnya. Saya masih mencoba untuk berpikir positif bahwa memang yang bermasalah ini adalah pembisik-pembisik dan sekeliling dari pemimpin itu sendiri. Nah, alhamdulillah makanya tadi juga disampaikan, saya sedikit tambahkan untuk yang pertama supaya di sekeliling Pak Prabowo ini diperkuat orang-orang terbaiknya yang membisikkan tidak lain tidak bukan sesuatu kebenaran, tidak provokatif, fitnah, apalagi yang sifatnya kontraproduktif dengan kemajuan bangsa dan sesuatu yang memang mempunyai maslahat untuk bangsa dan masyarakat, untuk rakyat gitu kan. Jangan kita punya permasalahan banyak yang dipermasalahkan radikal yang nggak nyambung, yang nggak jelas itu kan, yang sebenarnya malah nggak ada buktinya, nggak ada konkretnya, hanya proyek aja, yang faktanya kemudian malah orang-orang yang teriak NKRI harga mati, yang kontraproduktif, yang kontra dengan hal tadi, itu malah sedianya malah berdiri tegak untuk merongrong kedaulatan bangsa seperti itu. Iya, mutiara tetaplah mutiara, walaupun berada di dasar laut sekalipun atau ditumpuk oleh apapun tetap jadi mutiara. Wameneker Noel Sohan ke markas FPI Habib Rizik minta tekan angka pengangguran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wameneker RI Immanuel Ebenezer menyambangi markas Front Persaudaraan Islam atau FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 2 bulan 4 2025. Pria yang karib disapa Noel ini sowan ke markas FPI dalam agenda open house pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab atau HRS berpesan kepada Noel untuk menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Mumpung di sini ada Wakil Menteri dari Ketenagakerjaan, kita perlu menyampaikan perihal agar berjuang habis-habisan bagaimana bisa meminimalisir apalagi bisa mengeliminir tingkat pengangguran di Indonesia, ujar Habib Rizik Rabu. Pasalnya, HRS meningkat tingkat pengangguran di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.
Banyaknya perusahaan yang gulung tikar menambah banyak jumlah pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sudah sampai di tingkat nadil. Banyak perusahaan gulung tikar, banyak pekerja yang di PHK, ucapnya. Noel yang mengenakan kemeja batik berlengan panjang ini hanya bisa mengangguk mendengar ucapan HRS. Noel mengaku pertemuannya dengan HRS telah lama direncanakan, namun keduanya belum memiliki waktu yang pas. Terlebih lanjut, Noel, Rizik Syihab merupakan tokoh besar Indonesia sehingga waktunya cukup padat mengurus kepentingan umat. Sudah sejak lama, cuma agak ketemu momennya. Alhamdulillah di momen kemenangan ini dapat berkah yang luar biasa bertemu dengan tokoh besar, kata Noel. Diketahui secara politik antara Noel dan Rizik Syihab pernah berbeda pandangan. Pasalnya, Noel sendiri merupakan ketua umum Jokowi Mania yang kini berubah nama menjadi Prabowo Mania. Sementara Rizik merupakan pihak yang selalu mengkritik Jokowi dari sisi kebijakan. Kekinian Noel harus mengakui kalau Rizik Syihab merupakan sosok yang revolusioner. Jika di Indonesia ada 2 orang seperti Rizik, maka Indonesia bakal melakukan revolusi. Kalau saja ada 3 nambah 2 orang lagi model Habib Rizik, republik ini jadi revolusi. Baru 1 aja mulai oleng, tandas Noel.